Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kemarin di bagian pertama kita sudah mengisahkan tentang karomahnya Abah Guru Sekumpul. Kita sudah membincangkan karomahnya Kyai Abbas Buntet. Sekarang di bagian kedua ini kita akan membahas tentang karomahnya Kyai Hamid Pasuruan. Ya, Kyai Hamid adalah seorang ulama besar asal Pasuruan yang sangat dikenal dengan kealiman ilmunya, keluhuran akhlaknya, serta kemasyhuran akan keistimewaan dan karomahnya. Telah disebutkan dari berbagai sumber bahwa beliau sejak berusia sangat belia telah menampakkan ciri-ciri kewalian dan keagungannya. Konon ketika beliau menginjak usia 6 tahun, beliau pernah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang dalam kalangan sufi, meskipun Rasulullah telah wafat, beliau gemar menemui orang-orang yang istimewa, khususnya para wali. Pertemuan ini bukan hanya dalam mimpi, tapi bisa saja secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan waliullah. Di antara karomah beliau yang masyhur di tengah-tengah telinga para santri dan warga Pasuruan adalah beliau bisa serupa wujud di tempat lain. Dikisahkan, suatu hari Habib Bakir Mauladawiyah berziarah ke pesantren Kyai Abdul Hamid untuk bersilaturahmi. Habib Bakir sendiri adalah seorang ulama yang memiliki ilmu untuk melihat dan mengindra hal-hal yang berada di luar nalar. Pada saat sedang berkunjung di tempat tersebut, kondisi pesantren dipenuhi oleh masyarakat yang ingin bertabaruk, meminta doa, dan berbagai keperluan yang lain kepada Kyai Abdul Hamid. Namun saat tiba giliran Habib Bakir untuk menemui Kyai Hamid, beliau sangat terkejut. Dengan ilmu gaib yang dimilikinya, beliau mengetahui bahwasanya yang ada di hadapan beliau adalah bukan Kyai Hamid, melainkan sesosok makhluk gaib yang menyerupai rupanya. Kemudian secara spontan beliau mencari keberadaan Kyai Hamid yang sebenarnya. Setelah penyelidikan yang mendalam, Habib Bakir sangat terkejut karena ternyata wujud Kyai Hamid yang asli sedang berada di Mekah. Masya Allah. Kemudian dalam kisah yang lain diceritakan, datang seorang Habib sepuh menemui kediaman beliau. Kala itu Habib tersebut menanyakan tentang cerita yang beredar mengenai digantikannya beliau oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Saat itu Kyai Hamid diam dan tidak menjawab. Akan tetapi
Beliau hanya langsung memegang Habib Sepuh tersebut. Sontak Habib Sepuh tadi sangat terkejut karena seketika beliau melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib Sepuh tadi diajak oleh Kiai Hamid mendatangi Masjidil Haram. Itulah sebagian karomah dan kesaktian Kiai Hamid Pasuruan. Sekarang kita menginjak kepada karomahnya Abah Anom. Ya, Abah Anom yang memiliki nama asli Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Ta'jul Arifin merupakan salah satu ulama dari tanah Sunda yang sangat diakui akan keilmuannya, akan kesaktiannya. Beliau juga adalah pemimpin dari salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya. Mengenai kesaktian dan karomahnya, banyak sekali cerita-cerita tentang kesaktian beliau yang tersebar di masyarakat Sunda, khususnya bagi kaum sarungan. Dikisahkan pada suatu hari Abah Anom kedatangan seorang tamu beserta para ajudannya. Tamu tersebut bukanlah orang biasa, melainkan seorang kapten yang dikenal dengan kehebatan dan kesaktiannya. Saat itu sang kapten memang berniat untuk adu kesaktian, adu kehebatan dengan Abah Anom. Sebab kapten itu telah mendengar kabar akan kesaktian Abah Anom, sehingga tertantang untuk menandingi kesaktian sang Abah. Tatkala sudah berada di hadapan Abah Anom, kapten tersebut mengambil sebuah batu besar yang ada di kantongnya, yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian batu itu lantas diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukulan saja, kapten tersebut berhasil menjadikan batu tersebut terbagi menjadi dua. Setelah itu, sang kapten dengan angkuhnya menyerahkan batu kali yang lain pada Abah Anom supaya beliau memperlihatkan kemampuannya. Saat menerima batu kali tersebut, sang Abah hanya tersenyum. Seketika batu yang ada di hadapan Abah langsung diremas oleh beliau. Dalam waktu yang singkat, dengan kesaktiannya, batu besar tersebut berubah menjadi butiran tepung halus. Tentu saja, melihat peristiwa ini, kapten yang sombong tersebut merasa kaget dan seolah tidak percaya. Tidak lama berselang, sang Abah meminta kepada santrinya untuk diambilkan segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan. Kemudian gelas berisi ikan itu diberikan Abah kepada sang kapten. Masih dengan wajah yang angkuh, si kapten langsung bergaya bak orang yang memancing. Tak berlangsung lama,
Ikan yang ada di dalam gelas benar-benar terpancing dengan gaya si kapten. Atas hal ini, si kapten tersebut semakin menyombongkan dirinya. Berikutnya, giliran Abah Anom yang beraksi. Dengan santainya, beliau hanya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Namun, tiba-tiba saja ikan yang ada di dalam gelas tersebut keluar dari dalam gelas dan langsung menempel di jari telunjuknya. Seolah-olah jari telunjuk beliau adalah kail untuk memancing. Setelah peristiwa itu, si kapten yang sombong tersebut merasa malu dan akhirnya mengakui kekalahannya. Selain itu, sang kapten tersebut akhirnya bertobat dan menjadi santri di pesantren milik Abah Anom. Para pecinta kisah para leluhur Nusantara, sekarang kita masuk ke karomahnya Kiai Kholil Bangkalan. Ya, Syekh Kholil Bangkalan adalah seorang ulama besar dari tanah Madura yang diakui kealimannya, kefakihannya, keluhuran akhlaknya. Beliau juga adalah gurunya para ulama di masanya. Banyak ulama besar yang berguru kepada beliau. Di antara murid beliau yang paling terkenal adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Selain masyhur karena ilmunya, Mbah Kholil pun masyhur dengan kesaktian-kesaktian dan karomah-karomahnya. Salah satu karomahnya yang paling terkenal di kalangan santri adalah saat beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dikisahkan, saat Belanda masih menjajah Indonesia, beberapa dari pejuang kemerdekaan ada yang bersembunyi di dalam pesantren milik Syekh Kholil. Saat itu kabar ini terdengar ke telinga para kompeni. Mereka langsung bergegas menuju pesantren Syekh Kholil untuk menangkap para pejuang-pejuang tersebut. Namun ternyata setelah sampai di pesantren tersebut, mereka tidak menemukan satu orang pun pejuang. Mereka hanya menemukan Syekh Kholil seorang diri. Akhirnya kompeni ini pun menangkap dan memasukkan Syekh Kholil ke dalam penjara. Dengan harapan para pejuang itu menyerahkan diri untuk menggantikan posisi Syekh Kholil. Saat Syekh Kholil telah berada di dalam jeruji besi, pihak kompeni merasakan berbagai hal di luar nalar. Pintu sel penjara, baik milik Syekh Kholil atau tahanan yang lain, saat itu tidak bisa dikunci. Karena itu, seluruh sel tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus. Akibatnya, para kompeni harus berjaga siang dan malam secara terus-menerus. Sebab jika dibiarkan, tentu para tahanan tersebut bisa kabur dengan sangat mudah. Selain itu,
Ketika Syekh Khalil berada di dalam penjara, setiap harinya datang ribuan masyarakat Madura yang menjenguk Syekh Khalil. Mereka datang untuk bersimpati kepada Syekh Khalil, dan mereka datang untuk berbagai tujuan lainnya. Ada yang memberi makanan, ada yang meminta nasihat, dan ada yang menawarkan diri untuk bergabung di penjara. Melihat gelombang massa yang semakin besar di tiap harinya, serta pintu sel yang tidak bisa ditutup, maka Belanda pun pusing tujuh keliling memikirkan hal ini. Akhirnya, daripada mempersulit diri sendiri, Belanda pun membebaskan Syekh Khalil Bangkalan. Para pecinta kisah para leluhur Nusantara, itulah cerita dan kisah dari 5 kiai besar Nusantara. Itulah kisah kesaktian dan karomahnya 5 kiai besar Nusantara. Kita harus bangga punya leluhur-leluhur yang sakti dan berkaromah. Ikuti channel ini terus agar bisa mendapatkan kisah-kisah tentang leluhur-leluhur Nusantara. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam